Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan coba membahas sebuah kitab. Kitabnya Madza fi Sya'ban. Judulnya Kitab Madza fi Sya'ban, yang artinya ada apa di bulan Sya'ban. Ini kitab ini karangan atau disusun oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Makki al-Maliki al-Hasani. Ini gelarnya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi. Beliau adalah guru besar di Universitas Ummul Qura di Mekah, gitu ya. Nah, siapa beliau? Sebelum masuk ke sana, kronologisnya begini supaya nanti kita paham siapa beliau, kemudian nanti yang ingin disampaikan itu insya Allah sanadnya kemana, gitu ya. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, dulu Islamisasi di Nusantara atau di tanah Jawa itu sekitar abad ke-14 dan ke-15, berarti sekitar 1500 Masehi, gitu ya. Setelah terjadinya Islamisasi oleh Wali Songo sewaktu itu, Wali Sembilan tahun 1500-an, kemudian di tanah Jawa dan di Nusantara udah mulai banyak orang yang beragama Islam. Nah, salah satunya ada yang dari Palembang. Yang dari Palembang yang ngaji atau bersekolah di Mekah. Itu tahun 1600-an, Bapak Ibu. Tahun 1600-an, dan lulus pertama kali di Mekah. Itu yang dari Palembang, kalau dari Nusantara. Siapa itu? Beliau bernama Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Siapa beliau? Beliau ulama dari Nusantara, dari Palembang. Kemudian beliau menulis karya yang fenomenal. Karyanya yaitu menerjemahkan kitab Ihya Ulumuddin karangan dari Al-Imam Al-Ghazali. Kitabnya yang bernama Kitab Syarus Salikin. Ini kitabnya, Bapak. Ini kitabnya yang sering kita baca. Kitabnya itu ada 4 jilid, gitu ya. Ini baru 1 jilid. Kita buka kadang-kadang di bagian mana yang relevan. Nah, itu Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Kemudian generasi selanjutnya setelah Syekh Abdus Somad Al-Palimbani sekitar tahun 1700 dan 1800-an. Ada ulama dari Indonesia juga yang bernama Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambasi dari Kalimantan. Beliau di Mekah menjadi mufti. Mufti itu pemberi fatwa. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya, beliau memberikan fatwa. Kalau di kita namanya mungkin sekarang MUI, begitu ya, memberikan fatwa. Nah, Syekh Khatib Ahmad Khatib Asy-Syambasi ini menjadi imam di Masjidil Haram waktu itu, ya, generasi ini. Dan beliau menggabungkan 2 thariqah yang saya sudah sampaikan. Beliau mempelajari yang namanya thariqah Qadiriyah, kemudian beliau juga mempelajari thariqah Naqsabandiyah, sehingga beliau datang ke Indonesia menggabungkan 2 thariqah itu thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang sering kita sebut TQN, begitu ya. Itu pertama kalinya oleh Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambasi. Generasi selanjutnya setelah beliau adalah muridnya, yaitu sekitar tahun 1800-an, yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani, begitu. Syekh Nawawi Al-Bantani ini menjadi mufti, kemudian menjadi imam di Masjidil Haram, gitu ya. Beliau melahirkan fenomenal kitab-kitab atau buku-buku yang sering kita kaji sekarang, seperti Kasyifatus saja, pesarah daripada Safinatun Najah. Kemudian Maraqil Ubudiyah yang sering kita kaji itu adalah syarah dari kitab Bidayatul Hidayah.
kemudian Tijan Ad-Durari sama, itu karya-karya beliau semua. Nah, generasi selanjutnya 1800 pertengahan itu ada lagi dari ulama Nusantara yang bernama Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Itu tahun 1800 sekian, hampir pertengahan. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi ini beliau sama menjadi mufti, kemudian menjadi imam di Masjidil Haram. Dan beliau mempunyai murid-muridnya itu dari luar negeri dan dari Nusantara. Yang terkenal dari Nusantara ini ada dua murid beliau. Siapa muridnya? Yang pertama Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hashim Asy'ari pulang ke Indonesia mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU, sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jadi NU dengan Muhammadiyah gurunya sama. Syekh Khotib Ahmad Al-Minangkabawi sama. Jadi zaman dulu itu NU Muhammadiyah itu saudaraan gitu ya, hampir sama. Nggak tahu kalau sekarang yang berbedanya gitu. Tapi kalau dari zaman dulunya itu sama, amalannya pun hampir sama dengan kita gitu ya. Nah, itu Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Kemudian generasi selanjutnya yang paling dekat di tahun 1900-an ada yang namanya Syekh Yasin Al-Fadani dari Padang. Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani ini sangat terkenal di Arab itu, di Saudi itu yang paling terkenal itu Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian murid-muridnya itu banyak. Ada yang dari Mesir. Siapa yang dari Mesir sekarang masih hidup? Masih ada. Kalau dari Mesir, muridnya dari Syekh Yasin Al-Fadani ini kita sering dengar, mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Grand Syekh namanya itu Syekh, lupa saya. Yang sekarang sering memberikan fatwa di Mesir. Grand Syekh sekarang menjadi guru besar di Al-Azhar Kairo Mesir. Gitu ya. Syekh Ali Jum'ah tuh, saya ingat. Syekh Ali Jum'ah itu adalah murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani, gitu ya. Syekh Ali Jum'ah namanya. Kemudian dari Arab, dari Mekah, murid beliau adalah Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maki Al-Malaki Al-Hasani. Kitabnya ini, gitu ya, yaitu Madhab Syafi'i. Beliau meninggal, wafatnya di tahun 2004, sudah wafat. Kalau Syekh Sayyid Muhammad ini, kalau Syekh Ali Jum'ah sekarang masih ada di Mesir. Beliau yang memberikan fatwa beberapa tahun ini mengatakan yang namanya bid'ah itu ya, selama ada dalilnya itu bukan bid'ah gitu. Beliau memberikan fatwa itu di Mesir seperti itu, selama amalan itu ada dalilnya itu bukan bid'ah. Nah, makanya kita nanti akan baca, kemudian akan kita bahas tentang Sya'ban ini, gitu ya. Salah satunya nisfu Sya'ban. Nah, kalau di Indonesia, Bapak Ibu, di Indonesia, murid beliau Syekh Yasin Al-Fadani ini ada yang sudah meninggal. Bapak Ibu pasti kenal siapa beliau. Salah satunya adalah Kiai Haji Mbah Maimun Zubair. Beliau adalah murid langsung daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian ada lagi yang masih hidup. Siapa yang masih hidup? Adalah Kiai Haji Said Agil Al-Munawar, mantan Menteri Agama, bukan mantan Ketua Umum PBNU, bukan. Ada dua, Kiai Haji Said Al-Munawar. Kalau mantan Ketua Umum PBNU adalah Kiai Haji Said Agil Siraj Al-Munawar. Ini yang Kiai Haji Said Al-Munawar, mantan Menteri Agama. Nah, beliau masih hidup sampai sekarang, dan ini tasyakur bin nikmah. Beliau itu Kiai Said Agil Al-Munawar
beliau adalah mentor, kemudian pembimbing adik saya, gitu ya, mendapatkan gelar doktoral, dan sekarang bersama-sama beliau mengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah atau di UIN Jakarta. Mohon maaf, ini disebutkan buat apa? Supaya kita tasyakur bin nikmat, gitu ya. Kemudian kita menceritakan nikmat. Mudah-mudahan barokahnya dari guru-guru kita yang terus tersambung, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk mereka semua yang saya sebutkan, kita kirim Fatihah ala hadhihi niyah au Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kitabnya, kitab Madza fi Sya'ban. Ini terkenal sekali Bapak Ibu ya, yang namanya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maki Al-Maliki Al-Hasaini sangat terkenal. Apalagi di kalangan Nahdlatul Ulama, di kalangan NU, nama ini sangat terkenal. Kenapa? Karena beliaulah yang mengatakan waktu dulu, bahwa beliau mengatakan kakeknya yang mendapatkan informasi dari ayahnya, sehingga dengan informasi itu beliau Sayyid Muhammad ini sangat cinta dengan orang Indonesia. Ini tidak ada di kitabnya, tapi turun-temurun diceritakan oleh orang-orang Nahdliyin, bahwa konon waktu dulu diceritakan bahwa kakeknya Sayyid Muhammad ini ketika dia sedang berhaji, ketika dia sedang mau umroh, gitu ya, di depan Baitullah, dia dikasyafkan oleh Allah. Kasyaf itu adalah sesuatu yang dibuka tabirnya oleh Allah, sehingga dia secara langsung bisa melihat secara batin. Dia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kayak seperti menunggu seseorang. Ketika menunggu, ketika itu pas menunggu ada 4 orang yang datang. 4 orang ngobrol sebentar, kemudian pergi. Tapi Nabi seperti orang yang sedang menunggu. Kalau bahasa kitanya celingkang, gitu. Menunggu begitu. Kemudian setelah itu datang lagi gerombolan yang agak besar, datang pada beliau. Setelah mengucapkan salam, pergi lagi. Tapi Nabi masih celingkang, masih menunggu. Kemudian setelah itu ditanyalah oleh yang kasyaf itu, yaitu kakeknya dari Sayyid Muhammad ini. Wahai assalamualaikum ya Rasulullah, wahai Nabi, saya melihat kau seperti menunggu seseorang. Siapakah yang kau tunggu, wahai Nabi? Kemudian di kasyaf itu Nabi mengatakan, aku menunggu orang-orang Indonesia. Alhamdulillah. Ini kalau di Nahdliyin ini sangat masyhur. Kalau Bapak ke Jawa pasti cerita ini bakal selalu terbiasa diceritakan. Kenapa ternyata banyak orang yang mengatakan, alim-alim ulama mengatakan, ternyata Nabi menunggu orang Indonesia. Ternyata banyak orang dari orang Indonesia itu banyak. Alim ulama mengatakan dari Indonesia artinya itu keberagamannya itu banyak. Di kita sukunya paling banyak, di dunia itu paling banyak, tetapi paling rukun. Berbeda dengan di Arab, sukunya tidak terlalu banyak, perang terus-terusan zaman dulu. Begitu ya. Kita itu sangat, makanya jaga kerukunan yang ada di Indonesia. Jangan lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, tafsirnya adalah orang Indonesia itu sangat cinta kepada Nabi. Sok ayam muludah, sok ayam jambar, muludah. Kalau di negara lain, Bapak Ibu, muludah itu 2 bulan sebelumnya harus sudah lapor. Lapornya kemana? Lapornya ke aparat. Kalau mau ada kajian itu lapor dulu, gitu ya. Kalau di kita enggak, subuh aja kita ngobrol, nanti kita muludah ya. Asal ada dananya jadi,
asal ada dana jadi cintanya kita kepada baginda Nabi. Bahkan di Masjid Jami kita meludah, di masjid di Langgar yang kecil kita meludah, di rumah saja kita meludah. Di rumah ini, besoknya di rumah siapa terus meludah. Itu ekspresi cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dengan modal cinta saja, gitu ya. Modal cinta kalau beribadah sangat jauh, tapi kita berusaha. Salah satunya dengan beribadah kita perbaiki, tapi modal kita cinta. Mudah-mudahan dengan mahabbah kita, cinta kita kepada baginda Nabi, kita ditunggu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau kita lihat sholawat itu tanda cinta kepada Nabi. Yang paling banyak sholawat itu di Indonesia. Macam-macam. Sholawat Badar itu buatan syekh yang ada di Indonesia. Makanya kadang-kadang sering saja baca sholawat Badar. Selain sholawat yang lain, sholawat Badar, salatullah, salamullah, itu orang-orang Indonesia Nusantara yang membuat syair-syair salatullah, salamullah. Jadi jangan disebut wah kuno, itu jangan. Itu adalah kecintaan orang Indonesia, buahnya dari syekh dari Indonesia. Alhamdulillah, teman-teman saya luar biasa, sehat, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan dengan sering membaca itu adalah buah dari ulama-ulama Nusantara, kecintaan orang Indonesia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacakan saja salawat Badar itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa enggak? Sampai pada dibuka. Urang baca heula muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna syahra Sya'ban minal ashhuril karim. Beliau mengatakan, Sayyid Muhammad, maka sesungguhnya bulan Sya'ban itu termasuk dari bulan-bulan yang karim. Karim itu mulia, tapi bukan haram ya, bukan bulan haram. Kenapa? Karena bulan haram itu ada 4 yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Ini karim, bulan yang wal mawasimul azimah, dan musim yang agung. Wa huwa syahrun barakah, ini adalah bulan yang penuh keberkahan, sudah masuk, sudah terkenal, gitu ya, yang penuh dengan kebaikan. Wa taubah, dan ketika bertobat di bulan ini, di bulan Sya'ban, maka azamul ghanam sholihah, bakal mendapatkan keberuntungan karena akan diampuni. Wa ta'atu fihi min akbaril tajir rabihah, dan taat di bulan ini, taat di bulan Sya'ban ini, itu lebih besar keuntungan atau labanya lebih besar, seperti lebih dari berdagang. Wadhamani fihi littaibina aman, dan Allah menjamin bagi orang-orang yang bertobat akan diberikan rasa aman. Man awwada nafsuhu bil ijtihad faza fi Ramadan bi husnil i'tiyad. Maka nanti di bulan Ramadan akan mendapatkan keuntungan karena sudah ada kebiasaan di bulan Sya'ban, karena sudah terbiasa, gitu ya. Kenapa disebut bulan Sya'ban? Di sini disebutkan begini, wasumiya Sya'ban. Kenapa disebutkan bulan Sya'ban? Li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsir. Karena pada bulan Sya'ban itu melahirkan banyak kebaikan. Itu Sya'ban. Wakilah, dan ada yang menyebutkan makna daripada Sya'ban itu 2 kata, sa'a dan bana. Jadi sa'a bana. Sa'a itu apa? Muncul.
begitu kejelasan, jadi muncul kejelasan. Ada yang mengatakan, ada juga yang mengatakan wakilah musyaqaqu minasy-syi'bi. Ada yang berkata Sya'ban itu dari kata syi'bi. Artinya apa? Thariqu fil jabal. Artinya jalan di dalam yang terjal, gunung, gitu ya. Artinya apa? Thariqul khair, jalan kebaikan itu seperti jalan ke gunung, banyak rintangannya. Gitu. Kemudian ada yang mengatakan dari kata sya'ba. Apa itu? Wahwal jibal. Artinya menutup lubang, merekatkan. Fayajirullahu fi kasrul qulub. Artinya merekatkan Allah kepada kolbu-kolbu yang sudah retak. Itu arti dari bulan Sya'ban menurut para alim ulama. Gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini menceritakan tentang Sya'ban, apa yang terjadi di bulan Sya'ban. Dan bagaimana cara merayakan bulan Sya'ban itu bagi kaum muslimin. Bagaimana cara merayakannya supaya kita terhindar dari yang namanya bid'ah. Karena suka ada orang yang mengatakan bid'ah gitu ya. Nah, begini Bapak Ibu. Cara merayakannya di sini diceritakan wa yajtahaduna fi iqbalihim 'ala Allah Subhanahu wa taala. Kita bersungguh-sungguh untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bit taubati dengan taubat, wal ibadati dengan ibadah, wal taati dan dengan taat, wal amalus sholihah dengan amal-amal soleh, dan hiasi qalbumu dengan zikrullah, berzikir kepada Allah, wa ziyaratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berziarah ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa i'malu baitullah bis salat, dan memakmurkan baitullah dengan salat. Baitullah di sana, baitullah maksudnya adalah masjid. Wa tawaf wal umrah, tawaf dan umrah. Ini diceritakannya begini. Ya. Sehingga apa yang disebutkan oleh Syekh Sayyid, fa'aqulu wabillahi taufiq, maka aku mengatakan begini. Ada kaidah, kata beliau. Kaidahnya menurut ahli ilmu seperti ini. Anna zaman yashrufu bima yaqum fihi minal hawadis. Sesungguhnya zaman atau waktu itu tergantung peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Kadar daripada kemuliaan waktu tergantung kejadian, kadar kejadian kemuliaan yang terjadi pada waktu itu. Kata Syekh Muhammad begitu. Contohnya apa? Contohnya bulan Rajab. Kenapa? Karena di dalamnya ada Isra Mi'raj. Begitu. Ya. Sama halnya dengan Sya'ban. Ada apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Ternyata banyak kejadian, banyak hal-hal yang terjadi di bulan Sya'ban yang jarang kita bahas, jarang kita dengar. Gitu ya. Nah, di sini diceritakan bahwa peristiwa itu menghiasi suatu zaman yang salah satunya bulan Sya'ban. Laisa ta'ziman. Kita itu bukan berarti mengkultuskan zaman itu, bukan berarti mengkultuskan Sya'ban itu karena sekarang bulan Sya'ban, bukan berarti kita mengkhususkan mengkultuskan Sya'ban. Tetapi di sini dikatakan wa innama ta'ziman lillah, sebetulnya itu kita takzim, mengagungkan Allah yang menciptakan zaman, yang menciptakan waktu, gitu ya. Wal makan dan tempat, wa ta'zimul abd li rabbil khalqi, dan kita takzim, memuliakan kepada hambanya yang telah membuat sejarah itu. Jadi kita menginikan bulan Sya'ban itu bukan mengkultuskan,
tetapi kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala perantaranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang disampaikan oleh beliau ini disampaikannya. Wa inni la'ajub. Aku heran, kata Syekh Sayyid. Herannya apa? Herannya kepada orang yang melupakan orang yang telah berbuat sejarah itu. Sehingga mereka mengatakan ketika kita merayakan bulan Sya'ban, kita merayakan apa? Itu dianggapnya kita memutuskan bulan itu. Padahal kita menghormati orang yang meninggalkan sejarah itu. Sehingga beliau mengatakan dengan jelas di kitab ini, hadza bila syak, ini tidak ada keraguan, huwa ainul bid'ah, itu sebenar-benarnya bid'ah. Jadi kata saya itu justru yang bid'ah itu adalah yang melupakan jasa orang. Kalau kita kan sering dengar, wah ada di hadis Nabi, nggak ada di keterangannya, itu bid'ah. Menurut Syekh Sayyid Muhammad, justru yang melupakan jasa-jasa orang yang berbuat waktu zaman dulu, itulah bid'ah bila syak, tanpa ada keraguan. Itu kata Syekh Sayyid Muhammad Al-Maliki, gitu ya. Bahwa tamamul jahlu, tapi mereka yang mengatakan itu adalah jahil, tamam disebutnya juga sempurna jahilnya, sempurna bodohnya, begitu ya. Wa kusurun nazar, dan dangkal pikirannya. Nah ini awal mukondimah dari kitab ini. Selanjutnya Bapak Ibu, waduh udah jam segini, langsung saja kita akan bahas nih. Di dalam bulan Sya'ban ini banyak kejadiannya. Yang pertama, perpindahan kiblat. Kiblat itu dulu pernah berkiblat dulu ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Ketika Nabi hijrah, itu kiblatnya berubah dulu ke Baitul Maqdis. Jadi ke Baitul Maqdis dulu. Nah setelah itu, setelah 17 bulan kemudian, tepat di bulan Sya'ban, 1 tahun lebih, di bulan Sya'ban, gitu ya, di bulan Sya'ban, maka dibalikkan lagi kiblatnya kembali ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Maka di sana itu ada masjid kiblatain, 2 kiblatnya. Silakan kita dicek di YouTube, gitu ya. Makanya sering kita mengatakan, ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Khofiqoini, ya Mu'ayyad, ya Mubajjad, ya Imam al-Kiblataini, wahai imam 2 kiblat. Maksudnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut saja ya karena kita rada cepat. Kemudian ada yang di dalamnya ini yang paling penting, Rabbul Amal, mengangkat amal. Jadi amal kita selama setahun diangkat pada bulan Sya'ban, pada nisfu Sya'ban, gitu ya, pada nisfu Sya'ban. Nah, ada yang mingguan diangkat, ada yang harian. Nanti kita bahas ya, karena kita waktunya terlalu mepet. Kita akan coba ke kaifiat ya, ke kaifiat, karena kebetulan Sya'ban nisfunya itu kalau tidak salah malam Jumat Pak, kecuali kayaknya malam Jumat atau malam Sabtu gitu ya. Nah, kita fokus ke sana dulu, nanti kita bahas yang pertemuan selanjutnya, kita bahas kejadian-kejadian yang ada di bulan Sya'ban. Nah, Rabbul Amal, amal kita diangkat ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nama-nama di malam Lailatul Nisfi, malam nisfu Sya'ban itu namanya banyak. Tidak akan saya sebutkan, langsung saja dengan bagaimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban, gitu ya, supaya langsung. Wahtilaf ulama semua ikhtilaf, perbedaan pendapat di malam nisfu Sya'ban. Ahli Syam artinya ulama-ulama Syam, negara Syam, ulama-ulamanya berbeda pendapat. Ada 2 kaul.
dua pendapat. Pendapat yang pertama, ahaduhuma annahu yastahabu ihya'uha, disunahkan menurut yang qaul ini yang pertama untuk menghidupkan secara berjamaah di masjid-masjid. Seperti apa? Ada yang mengatakan, Khalid bin Mu'adan mengatakan kalau di Syam itu dengan qaul yang pertama mereka pakai baju bagus, kemudian di sana itu ada pakai apa? Ya celak ya gitu ya, hitam begitu ya. Itu ciri khas di sana untuk merayakannya itu seperti itu. Gitu ya. Dilakukan secara berjamaah di masjid, wa yaqumu fil masjid gitu ya. Kemudian seperti itu, dan itu laisa dzalika bid'ah, itu bukan bid'ah menurut pendapat ulama yang qaul satu. Wasani, kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, annahu yakruh, yang kedua makruh hukumnya ketika ijtima, ketika dilakukan secara berjamaah. Secara berjamaah fiha fil masajid, di masjid, di sholat berjamaah di masjid, dengan catatan bukan sholat fardu ya, sholat sunnah. Kan suka ada yang sholat sunnah nisfu Sya'ban gitu ya, yang dilakukan seperti berjamaah. Menurut qaul yang kedua itu makruh ya.